Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai resume yang telah kami buat pada materi asesmen autentik. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang pertama ada Aisyah Siratul Islam NIM 038, Alvina Melinda NIM 051, dan Rayhan Aldiran NIM 055. Berikut adalah subbab-subbab yang dibahas. Subbab yang pertama adalah definisi dan tujuan. Subbab yang kedua bentuk asesmen autentik. Subbab yang ketiga perbandingan asesmen tradisional dan autentik. Lalu yang terakhir istilah alternatif asesmen autentik. Mengenai materi selanjutnya, materi pada subbab yang pertama akan dibahas oleh teman saya, Rayhan. Asesmen autentik berasal dari dua kata, yaitu yang pertama assessment artinya penilaian, autentik yaitu artinya sah atau asli. Menurut John Muller, asesmen autentik adalah suatu bentuk penilaian di mana siswa diberikan tugas yang berdasarkan real world atau kenyataan, bermakna serta menunjukkan penerapan penting dari pengetahuan dan keterampilan akademik. Tujuannya yaitu mengidentifikasi standar, memilih tugas yang autentik, mengidentifikasi kriteria tugas, dan membuat rubrik. Bentuk asesmen autentik meliputi beberapa rubrik, yaitu ada tugas dan proyek, lalu ada portofolio, dan ada presentasi. Subbab perbandingan asesmen tradisional dan asesmen autentik. Yang pertama yaitu ada pengertian dari asesmen tradisional dan autentik itu sendiri, yaitu yang kedua ada asesmen autentik yang melengkapi tradisional, yang ketiga definisi atribut asesmen tradisional dan autentik, yang keempat yaitu mengajar untuk ujian. Persamaan dari asesmen tradisional dan autentik yaitu keduanya memiliki misi untuk mengembangkan warga negara yang produktif. Perbedaannya, pada asesmen tradisional, kurikulum mendorong penilaian dan mendapatkan keterampilan dan pengetahuan. Pada asesmen autentik, penilaian mendorong kurikulum dan menekankan penerapan dalam kehidupan nyata. Penerapan asesmen tradisional dalam kehidupan nyata adalah asesmen autentik. Definisi atribut asesmen tradisional dan autentik. Yang pertama tentang memilih respon atau jawaban. Siswa diberikan beberapa pilihan. Contohnya seperti soal multiple choice, benar atau salah dan lain-lain, dan diminta untuk memilih jawaban yang benar. Yang perbedaan kedua yaitu dibuat-buat atau berupa tiruan. Siswa diberi beberapa alternatif dalam soal yang menunjukkan kemahiran siswa dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga perbedaannya itu mengingat. Siswa diminta untuk mengingat atau mengenali fakta dan ide serta proposisi dalam hidup. Yang keempat yaitu rancangan guru. Guru menyusun dan mengembangkan tes dengan cermat sehingga disimpulkan bahwa perhatian siswa akan terbatas dan difokuskan pada apa yang ada di tes saja. Yang kelima yaitu petunjuk atau bukti tidak langsung. Bukti yang didapat adalah secara tidak langsung, terutama mengenai penerapan yang penting dalam situasi kehidupan nyata yang kompleks. Jadi jika kita simpulkan, atribut asesmen tradisional masih memiliki sifat siswa pasif, lalu teacher centered, dan evidence atau bukti pembelajaran yang masih belum jelas. Pada atribut asesmen tradisional juga masih tidak sesuai dengan taksonomi Bloom. Revisi di mana kegiatan pembelajaran yaitu masih mengingat atau mengenali fakta saja. Sebenarnya kalau pembelajaran itu adalah kegiatan kita mengembangkan daya pikir kita, tidak hanya kita mempelajari sesuatu fakta saja. Selanjutnya, atribut dalam asesmen autentik. Yang pertama, perbedaan pertama yaitu mendemonstrasikan tugas. Bentuk penerapan, siswa menunjukkan pemahaman dengan melakukan tugas yang lebih kompleks dengan penerapan yang lebih bermakna. Perbedaan yang kedua, berdasarkan kehidupan nyata, siswa diminta untuk menunjukkan kemahiran atau skill dengan melakukan sesuatu. Yang ketiga, membangun atau menerapkan. Siswa diminta untuk menganalisis dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan siswa juga menciptakan makna baru dalam proses tersebut.
Yang keempat yaitu rancangan siswa. Siswa memiliki banyak pilihan dan konstruksi dari siswa dapat menentukan apa yang disajikan sebagai bukti kemahiran, serta lebih banyak tugas berstruktur. Perbedaan yang terakhir yaitu petunjuk atau bukti langsung. Bukti kemahiran atau skill dapat dirasakan secara langsung daripada memberi siswa tertulis. Jika kita simpulkan, atribut dalam asesmen autentik ini memiliki tingkat kognitif yang lebih tinggi daripada tradisional, yaitu di mana siswa bisa diminta untuk menganalisis dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Ini juga mengadopsi kegiatan pembelajaran konseptual, di mana kegiatan pembelajaran yang dialami disangkut pautkan dengan berdasarkan kehidupan nyata atau pengalaman asli yang dialami oleh siswa. Petunjuk dan bukti langsung yang ditunjukkan juga menunjukkan bahwa pembelajaran asesmen autentik ini memberikan bukti nyata atau bukti langsung yang bisa kita langsung rasakan sewaktu kegiatan pembelajaran tersebut terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengajar untuk ujian. Pada asesmen tradisional, guru tidak disarankan mengajar siswa hingga sampai ujian tiba. Namun, pada asesmen autentik, guru didorong untuk mengajar siswa hingga waktu ujian tiba. Dan selanjutnya yaitu alternatif asesmen autentik. Nama-nama alternatifnya yaitu yang pertama, asesmen atau penilaian kinerja, yang kedua asesmen atau penilaian alternatif, dan yang selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian langsung. Oke, sekian dari kelompok kami menjelaskan mengenai resum asesmen autentik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.